Gimana nih caranya? Yuk saya record. Ya mungkin dari LK1 enggak Pak? Dari yang share apa? Yang dari tugas satu itu? Ya, Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ibu-ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita mau menyampaikan tugas pertama tentang kartu algo. Kartu algo ini eh, adalah semacam diagram logika menggunakan kertas sebetulnya ya. Tapi ini sekarang kita belum menggunakan kertas ya. Ini masih kita buat menggunakan Canva dengan warna-warna yang berbeda nih, warna-warni. Saya besarkan dulu. Nih. Nah, sebetulnya ini merubah kan logika program itu menjadi eh, logika yang lebih mudah dipahami dengan bahasa kita, bahasa manusia. Kalau program itu kan bahasa mesin. Kalau kita menggunakan em, Python itu udah dua bahasa kan, bahasa manusia dan bahasa mesin. Nah, ini kita coba terjemahkan eh, bahasa program itu menjadi bahasa manusia supaya lebih mudah dipahami. Nah, untuk tugasnya sendiri sebetulnya itu kita ada banyak program karena ini sesuai dengan yang LK ini mintanya. Itu ada eh, P1 itu hanya menampilkan tulisan, kemudian yang keduanya itu ada variabel angka, yang ketiga itu ada konstanta, kemudian ada tipe data, ya tipe data, kemudian selanjutnya itu ada percabangan angka, dan yang terakhir itu ada perulangan. Ini sengaja saya buat judulnya perulangan dan for supaya lebih jelas saja. Nah, ini pun sebetulnya kalau dikatakan dengan unplug, menggunakan unplug, ini juga kurang sih sebetulnya. Ini masih ke sangat teknis ke bahasa mesin ya. Tapi ya mau gimana lagi kan. Misalnya ini supaya nanti ada komentar dari narasumbernya, maka dibuatnya seperti ini. Nah, kira-kira ibu-ibu mau yang untuk unplug ini udah lihat semua kan? Udah, kalau dari tempat apa Pak Eko tuh udah yang di chat di grup. Mm-mm. Ah, kira-kira Cuman kalau yang apa dari LK1 tuh mungin saya tanya sama Pak Eko ada dari P1 tuh kan katanya apa beda Hello sama eh, Hello yang pakai tanda kutip gitu. Jadi hmm, kalau berarti mungkin ini mau tanya aja nih biar nanti kalau anak yang bertanya kita bisa jawab. Mungkin kalau Hello biasa di program itu nggak terbaca ya Pak? Yang terbaca itu yang Hello pakai tanda kutip oh gitu, itu karena dia tergantung mendefinisikan karakter kan? ya, itu tergantung kita mau menggunakan variabel yang mana. Misalnya Hmm, kalau yang di P1 ini kan cuma tampil tulisan, ya ya. kan? Dia tidak ada pengenalan karakter di sini. Jadi apa yang diketikkan, apa yang diinputkan langsung muncul. Itu dia menggunakan tanda kutip. Sebetulnya ini Hmm. kurang ya di sini. Ditambahkan tanda kutipnya. Jadi Seperti kalau ini. nggak pakai tanda kutip dia nggak muncul kan Pak? Nggak muncul. Nah, Karena iya. dia tidak ada dikenali dulu teks itu sebagai apa deh, apakah sebagai string, apakah sebagai eh, apa sebagai pengenalan data yang lain. Itu dia. Iya, Mungkin seperti itu. oke. Yang lain Bu, kalau yang kedua ini sudah menggunakan tipe data. Itu untuk oh Ini yang dia sekarang P2, yang ya, P2, yang ya, dilingkari P2. ya. Ini contoh dari P2. Mm-mm. Ini sudah Nah, menggunakan variabel data, angka, ya, dengan tipe datanya integer. tipe data Integer integer. dan float. Kenapa dia integer? Karena dia angka. Hmm. Kalau yang kedua ini kenapa dia float? Karena dia ada komanya.
ada komanya koma. yang Iya, berat ini iya, untuk mendefinisikan berat 70,5 ini ya Pak ya? iya. Oke. Oke. Selanjutnya yang ketiga sama. Ini dia tipenya konstanta. Jadi dia berulang, bukan berulang, tapi lebih ke selamat datang Bu Marlina. Ini dia tipe datanya itu huruf, tapi dia banyak diklasifikasi menjadi satu. Makanya dia menggunakan tipe datanya. Kalau di Python namanya list, konstanta list. Kalau di eh, bahasa C atau yang lainnya itu pasti ada lagi. Ini tipe datanya konstanta list. Ini Selanjutnya tipe data ini untuk yang bentar, saya lupa. Ini untuk data yang kan yang diminta oleh ini Bu, yang diminta oleh soalnya itu kan ada lima, ada hmm, 5 jenis. 5 Ingat kan? jenis apa itu ya Pak ya? P ya? Iya. P1 sampai Nih, P5 itu ya? ini dia, ini dia. Yang diminta itu ini. Kalau di sini ngirim teksnya mana ya? Ini saya kirim di chat ya. Ini yang Iya, dimintanya oke. kan, ada 5. Variabel konstanta, tipe logika, logika percambangan, logika perulangan. Ini yang Oh, diminta kan, oh jadi sama ini contohnya nih ya Pak ya? bukan itu yang diminta sama soal. Oh itu yang diminta sama soal. Yang P1, P2, P3, P4, P5. Hmm, Oke. oke. Nah, ini P3, tipe data. Oke. Ibu-ibu nggak Iya usah lihat Pak. ininya lah, codingnya. Kalau lihat codingnya nanti makin bertanya-tanya. Kemudian ini yang percabangan. Jadi percabangan ini membandingkan dua logika. Ya. Membandingkan dua logika. Eh, Kalau dia besar dari nol, berarti dia nilainya positif. Kalau dia kecil dari nol, itu angkanya negatif. Siapa Bu nih? Marlina ada dua ya? Masalahnya yang sini sinyalnya kurang bagus Pak, makanya ada yang nyambung di apa laptop satu sama handphone satu Pak. Gak apa-apa Bu, aman Bu. Oke Bu, yang terakhir, Masalahnya sinyalnya itu masuk terus gitu. yang terakhir itu perulangan. Jadi yang perulangan ini menampilkan angka. Dengan satu buah script, dia bisa menampilkan angka sesuai dengan yang kita minta. Gitu. Hmm, Sebetulnya kalau kita ngomongin masalah eh, coding ini, ya nggak mungkin lah kita hanya sekedar ngomong-ngomong gini terus bisa kan Bu. iya, Harus ada latar belakang, harus ada latihan, banyaklah faktornya supaya bisa. Cuman sekarang iya, ini kita berusaha aja untuk memahami itu aja. iya Pak. Makanya Oke, tadi minta tolong sama Pak Eko biar kita paham juga gitu ya, apa maksud soal dan yang diminta di LK ini. oke. Berarti Hmm, itu tugas satu tuh ya Pak ya? tugas yang kedua itu tentang sampah, Mm-mm. Sampah. tentang sampah. Ini dia, saya bagikan tugas sampah. Nah, ini dia.
Ini dia. Nah, ini yang diminta itu kan sekarang eh, algonya dulu, pas algonya dulu. Jadi sebetulnya kemarin juga yang diminta tuh ini disuruh dibikin di kertas, terus di apa Ya, kan, di di foto foto. gitu kan. Cuman Ya. kemarin saya bilang udahlah begini aja dulu. Nanti nanti perbedaannya kan tinggal kita tulis di kertasnya aja. Oh ya, Iya. jadi kalau di anak-anak nanti kita ganti ini ke bikin di kertas gitu ya, Pak ya? Iya. Kemudian eh, skripnya itu udah ada ini dia skripnya. Ya. Cuman mungkin yang mau dijelaskan itu di bagian penjelasan aja. Nah, kalau di sini kan kita udah lihat nih. Sebetulnya dia simpel, nggak banyak. Hmm. Yang diminta di sini tuh dia eh, sampahnya itu kategorinya apa gitu. Sedikit, sedang, banyak. Ini dia. Sedikit, sedang, banyak, banyak sekali. Itu yang diminta hasil dari programnya. Hmm. Jadi data itu script ini nanti dia itu di dirumuskan seperti ini. Pertama itu yang diminta itu adalah jumlah RT-nya. Berapa jumlah RT di desa itu, kemudian jumlah RW-nya. Ini kalau saya terjemahkan dari soalnya ya. Ya, Kemudian Pak. setelah itu jumlah sampah. Jadi ada jumlah RT-nya berapa, jumlah RW-nya berapa, terus jumlah sampah keseluruhannya. Kemudian jumlah rata-rata sampah keseluruhannya. Kemudian untuk setiap harinya lagi, setiap harinya itu. Jadi dia ada berapa tahapan nih? Ada jumlah RT-nya berapa, jumlah RW-nya berapa, jumlah sampah yang dihasilkan berapa, jumlah sampahnya rata-ratanya berapa. Nah, kemudian nanti baru jumlah sampah hari ini. Kategorinya apa? Kategorinya itu sedikit, sedang, banyak, banyak sekali. Itu dia sih kesimpulan dari Jadi program yang diminta. ini yang diproses berarti nanti ya, Pak, menyampaikan Ya, pesan itu ya. ya. Jadi Uh, dia, masuk ya berarti proses input ya, input jumlah RT, RW, jumlah ya, sampah yang dihasilkan baru diproses gitu ya, Pak ya. ya. Sampai bisa menghasilkan Ini sampah harian itu kira-kira hmm, misalnya hari ini itu kategorinya apa? Dia kan yang diminta tuh kategori. hmm. Kategorinya sedikit, sedang, banyak atau banyak sekali. Itu aja. Kalau di pembelajaran ini nanti anak-anak kita bagusnya pakai apa nih, Pak? Diterjemahkan ke dalam flowchart dulu atau gimana biar anak-anak paham? eh record lagi nih. Lanjut record Ya, lagi. lanjut. Kita lanjut ya. Nah, oke, untuk skripnya nih, untuk codingnya itu memang dipisah-pisah, Bu. Hmm. Kalau Python itu dia lebih enak, bisa lebih teratur, bisa lebih berblok-blok gitu. Misalnya untuk menghitung rata-rata sampah itu dipisahkan. Hmm. Kemudian inisiasi total sampah itu dipisahkan programnya. Jadi eh, kalau di Python itu bisa di blok-blok program. Jadi nggak sama seperti bahasa C yang dari awal sampai ke bawah itu cuma satu blok gitu. Itu makanya Hmm. menggunakan Python kalau saya. Cuman kalau kita walaupun kita ngerti itu kalau seorang programmer tuh boleh kok nggak harus hafal gitu. Programmer itu tetap menggunakan buku, tetap menggunakan buku, tetap menggunakan AI untuk membantu kita. Gitu. Itu bukan barang haram lah gitu. Boleh. OpenAI, OpenAI, pakai Boleh OpenAI. OpenAI atau yang lainnya bisa. Jadi seorang programmer itu bukan harus hafal. Oh, membuat skrip ini harus hafal enggak.
boleh. Seorang programmer tuh boleh mau pakai buku, pakai tools apapun boleh. Bukan haram itu, boleh. Bahkan Nah, menggunakan script orang juga boleh. enggak nih, ini kan misalnya nanti kan kita bisa bawa juga ini ke kelas gitu, Pak. Soalnya saya kan, eee, bahasa Python ini kan baru ya, Eh, anak-anak. Oke, Ibu nampaknya layarnya gimana sekarang? Oke oke, Apakah direkam atau enggak, saya nggak tahu ya. Coba saya tunjukkan caranya sama Ibu. mhm, Misalnya, sebelumnya Ibu udah sering nggak pakai ChatGPT? pernah 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 ya, tapi nggak sering ya. pernah tapi nggak sering. Oh, saya hampir tiap hari Bu, Heeh, untuk bikin konten atau bikin apapun. iya Ini kan ChatGPT ya, iya, kelihatan semuanya kan. kelihatan, Kak? Misalnya ibu-ibu mau mencari sesuai tugas saja lah misalnya. Saya buka dulu misalnya tentang, kan tadi ibu nanyakan kok di kelas kan, Iya kok di kelas gimana gitu. Ini misalnya variabel. Ya kan? Seperti ini. Ibu kan bingung nih, misalnya bikin tugas variabelnya. Kalau di iya, ChatGPT tinggal gini aja, buatkan heeh, coding Python variabel sederhana. Gini kan, udah, iya, ibu tinggal tunggu, dia bikin sendiri tuh. Kelihatan bu? kelihatan kelihatan, iya, Hmm, udah. Cuman kekurangannya, kita memang harus ngerti sedikit tentang program. mhm, Ini dia. Ini, ini misalnya seperti ini. iya. Oh, berarti kita bisa copy aja nanti nih ya, Pak, ya, suruh anak-anak Iya, praktekkan enggak? iya, bisa. Kalau ini kan panjang nih, Iya kan cukup panjang nih. Jadi bisa misalnya buatkan contoh coding bikin sederhana tentang apa misalnya? Tentang kucing. Bisa. Oke, udah bu. iya iya Kan ibu ini kita udah bikin contoh program nih, iya, ya kan? Ini udah bikin contoh program seperti ini. Kemudian kita buka dia compiler system. Ibu sudah pernah mencoba programmis namanya programmis lubang ini programmis. Nampak bu? nampak, Pak. Oke, di sini nih kita klik yang R ini, jadi hapus aja semuanya. Pindahkan program tadi ke sini, jalankan. Kalau dia error, berarti pindah ke yang satu lagi. Programmis Nih, laptop itu dia. computer. Nampak bu? Nampak, Lihat Pak. sebelah sebelah kiri saya. Kalau dia yang error yang ini, yang di atas, pakai yang ini. Kan tadi saya pakai yang sebelah kiri ini yang huruf R. Iya Error dia kan. Pakai ini jadi saya kan. iya Error dia. Pakai yang ini, saya klik run. Error kan. Berarti nggak cocok ada compiler yang ini. Pakai compiler yang satu lagi. Ini compiler satu lagi. Ini run.
Nah, ini dia hasilnya. Nama kucing, Milo. Umur kucing, 2 tahun. Berat kucing, 4,5. Kucing. Dari program yang ini. Ini program untuk variabel. variabel. Paham, Bu? Oh, tapi Google Colab bisa tuh, Pak? Bisa? Bisa ya? Ini juga. Google Colab bisa. Masih di Google Colab itu ada? Bisa. Bisa ya? eh Kalau di kekurangannya, kalau di sekolah saya itu nggak boleh bawa HP. Hmm, Jadi nggak boleh bawa laptop. Jadi kalau dia misalnya kayak di Google agak susah dia loginnya. Kan gitu. jadi bagusnya pakai programnya saja. Bisa dari komputer di laptop Eh, ya? hmm. Saya kalau pakai Google Colab dia nggak bisa Dengerin apa Ibu? pakai ini nggak bisa pakai akun Google yang sekolah ID nggak bisa. Itu dia kekurangan yang Google Colab. Kita kan Ya, kita punya itu punya akun belajar ID kan, tapi nggak bisa dia buka ya. Google Colab. Oh, jadi Itu dia. yang ini programnya sih Python Online Compiler aja. Langsung buka di buka Iya, dulu atau enggak? Langsung, langsung Bu. langsung ya. Iya, Ya, langsung. makasih Peko. Terus ini saya sekarang lagi coba pakai Google Colab. Agak lama dia. Google Colab itu. Ya, saya coba share lagi ya. Ya, coba saya share lagi Google Colab sistem yang lain. Saya nanti tidak diizinkan. Oh, nggak bisa saya lintas ini, Bu. Ya, Nggak bisa saya enggak lintas. apa-apa. Ah, nih, coba nih. Nampak nggak, Bu? Nampak ya, Google Colab ya? ya Google Colab. Ini Google Colab. Itu hasilnya sama kan? Lihat yang Iya, bawah. ya, Jadi ya. caranya, Bu, Ibu buka ChatGPT, Ya, itu tanya aja, buatkan contoh coding Python apa gitu. Dia kan keluar contohnya berapa buat. Kalau misalnya ibu mau banyak juga bisa, misalnya. Tapi anak-anak sebaiknya jangan diajarkan ini dulu, nanti dia keenakan. ya, Untuk kitanya aja, kita buatkan ya. programnya di sini, terus nanti Berarti buatkan 10 misalnya, ya. Kita tambahkan 10-nya. Buatkan 10. Oh, maaf, belum saya share ke situ ya. Bentar, sorry. Hmm. Ini Bu, ini tadi. Jadi saya suruh si ChatGPT ini bikin 10 program. 10 program. Suruh tadi tentang kucing kan, dia buat semuanya tentang kucing. Nih. tapi kalau ini dikasih tahu ke anak tuh Oh, itu dia. dampaknya gurunya ketinggalan nanti. Iya, itu. Disuruh eksekusi program aja kita kita kopikan contoh programnya. Iya. Kita nggak mereka apa merubah misalnya kita tuntut ada yang dirubah atau yang dihilangkan. Nah, paham nggak dia? Mungkin Hmm. gitu aja kali lah Pak. Yang enaknya lagi Bu di ChatGPT ini, misalnya buatkan 10 contoh, ya kan?
Nampak, Bu? Nampak, nampak. Dia bisa juga ini bikinkan itu, ATP. Ya, Dia bisa juga buatkan itu. Nampak, Bu ya? nampak, Pak. Tapi ini nggak selalu betul, Bu ya. Harus diperiksa lagi. Kadang dia ngawur kan. Oh, jadi kita cobain dulu. Ya, Bukan, kalau saya dan saya suruh dia bikin pakai profil pelajar Pancasila. hmm, Kan dia ngawur nih sekarang nih. Kan ngawur deh nih sekarang. ya, Tapi kalau misalnya untuk misalnya untuk beberapa hal dia benar gitu. Jadi artinya ChatGPT ini bukan bukan selalu benar gitu. Ini lihat yang di atas ini sekarang. Kan benar aja. ya, Beriman kepada pertolongannya menunjukkan perilaku yang memiliki kepercayaan, berkebinekaan, menghargai keberagaman, dan gotong royong, kerjasama. Dan habis itu betul. Udah ke bawahnya lagi error ya. Dicampurnya kan beriman bertakwa kepada Tuhan. Nah, dibikinnya coding. Itu dibikin codingnya tuh. Dibikin codingnya tentang nama dan umur kucing gitu. Beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Buatlah ya, pada kan itu error. Makanya kita nggak boleh percaya 100% sama ChatGPT ini. Kita memang harus baca gitu. Artinya, kalaupun kita kasih ke anak ini, anak itu nggak ngerti, ya tetap kalau dia main copy paste aja tetap ketahuan salahnya gitu. ya, Pak. Gitu. Nah, dia juga bisa bantu kita bikin soal gitu. Buatkan 10 soal coding lengkap dengan coba ini lengkap dengan misalnya apa literasi bisa nggak dia? Nggak bisa deh kan, nggak ngerti deh kan. Nah, jadi untuk beberapa hal ChatGPT itu bagus, betul apa yang dibuatnya, tapi beberapa hal lagi dia nggak selalu benar. Ini sih, kalau teknik nanti diajarin sesuai. Oke, selanjutnya mungkin terakhir untuk apa Bu? Tugas yang terakhir itu apa ya? Tugas tiga ya. Oh, yang itu yang sampah di provinsi perbandingan ya. Ya, sebetulnya tadi salah saya. Ini yang saya buat itu bukan provinsi, malah satu provinsi tapi kabupatennya. Tapi saya rasa nggak masalah sih. Supaya nggak pakai lah. Tadi Renat belum ya? Belum. Nah, untuk ini apa dia? Tugas tiga. Ini kan kita ngambilnya dari apa? Dari situs. Dari situsnya. Eh, jadi saya tadi lupa menggantinya. Dia kan per provinsi, tapi ini intinya kan sama, perbandingan datanya. Jadi ini ada dua, satu provinsi, tapi dua kabupaten.
Saya ambil Kabupaten Matahari Barat sama Kabupaten Kota Padang. Awalnya tadi cuma mencoba, tapi nggak lanjut. Kemudian untuk soal nomor 3 ini kan diminta itu langkah-langkahnya itu seperti ini. Membaca data, mengunduh data, itu dia yang sudah dari Excel ini mengunduh data, dan kemudian membuat Ya, datanya ke Python. Berarti ini membaca dari data yang ada. Jadi Python ini disuruh baca ke Excel-nya, kemudian diolah, itu dia di programnya, kemudian divisualisasikan datanya. Saya melihatnya di sana nggak ada diminta hasilnya gitu, tapi diminta langkah-langkahnya. Ini dia sudah saya lakukan langkah-langkahnya. Kemudian diminta skripnya. Ini dia skripnya, disuruh bikinnya kan. Ini dia mm, skripnya. Kalau saya lihat ya di mm, tugas yang ketiga, tugas ketiga itu tugas modul 2B dia. Nah, di sini nih kalau saya membacanya itu apakah hanya diminta kartu algonya juga atau enggak itu belum tahu saya. Kayaknya diminta juga sih kartu algonya. Ini kan kartu algonya ini udah selesai nih. Eh, bukan ya, tugas 3. ini programnya enggak? Oke. Nah, ini programnya. Berarti kartu algonya lagi Bu yang belum ya. Tapi kemarin saya dengar langsung bikin programnya aja. Ya, visualisasi data itu kan diminta dalam bentuk grafik. Nah, ini kan enggak, kalau saya sendiri sih kalau mengerjakan sampai selesai ya panjang jadinya ini. Karena ini cukup lumayan rumit juga kalau untuk yang segala ini. Itu sih. Jadi ya kalau dijelaskan ya saya bisa menjelaskan yang di bagian bawahnya aja, atau langkahnya aja gitu. Langkah-langkahnya. Apa Bu ya? Nampak. Hmm. Ya langkah-langkahnya tuh membuat data, kita import data Excel-nya, kita ambil dari data yang di website tadi, kemudian memfilter datanya, menjadikan per tahun, per provinsi, kemudian menghitung total jumlah sampah, kemudian menghitung jumlah sampah provinsi dengan jumlah sampah yang banyak dan distribusi. Itu sih. Kalau mau melihat juga hasil dari hal ini sudah balik sebetulnya. Dan ini kita diminta datanya itu udah muncul. Nah, terus kira-kira programnya seperti apa? Gitu kalau saya melihatnya soal ini. Misalnya nih, saya share ke Duduk ya, buat mengangkat data yang diminta itu seperti apa dia. Oke, ini dia sebetulnya kan. Ya, Nah, ini kan data provinsi ini nasional. Sumatera Barat misalnya. Ini kan data yang muncul kan seperti ini. Jadi mm, soalnya itu menyuruh kita kira-kira gimana bentuk programnya untuk membuat grafik ini. Nah, gitulah kira-kira. Ini hasilnya seperti ini nih hasilnya. Gitu.
Sumatera Barat coba ya kita pilih. Katanya kan seperti ini. Nggak muncul malah ini. Tahun. Seperti ini. Gini dia. Bagaimana cara menampilkan data ini? Menggunakan program yang kita ngerti gitu. Ambil foto. Kan kurang lebih scriptnya yang saya buat itu. Scriptnya yang seperti yang sudah saya buat. Itu. Kalau itu saya karena nggak paham, nah itu ya Pak, ini memang, harus asli itu aja. Coba, kemarin tuh ngambil download data dari bank sampah itu, jadi dibikin di Excel pakai pakai rumus sum, rata-rata average gitu. Cuman Hmm. sampai di logikanya nggak paham lagi. Yang katanya timbunannya kurang dari apa? Hijau, orange sama merah itu. Hmm. Mungkin ada apa tambahan mungkin. Bu Jernawati sama Bu Marlina mungkin lain lagi pemahamannya untuk soal ini. Bu Marlina udah terdengar suaranya? Ambil tes. Nanti kalau ibu bilang pena baru ambil ya. Oke. Kepala, pundak, lutut. Halo? Tes, 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 tes. Eko, Ya, komen dong. Itu Ike kirim di apa? Di grup datanya grup Excel. Nanti gitu ya. Pemahaman soal LKTK ini. Nggak bisa Ike share itunya Pak. Share apanya? oh, bentar, biar saya aja yang share. Lalu boleh juga ini, bisa juga. Ini mau pakai Excel ya. Pakai Excel biasa. Mencoba menganalisis data dari data sampah itu. Cuman Ya. pemahaman saya sampai segitu. Nggak tahu juga nih Nih, gimana bagusnya gitu. nggak apa-apa, Bu. Ini Nanti kalau ditanya sama narasumber, kita tampilkan aja semuanya. Nanti ya, terserah mereka mana yang bagus ya, dia akan komen. nah kalau ini kan dua provinsi, ambil 2 tahun kan, dengan beberapa kabupaten kota, terus datanya ini ya betul-betul apa ya? Saya pahamnya cuma segitu Pak. Oh, iya. Bu Marina. Baik. Oke, gimana Bu? Saya rasa untuk pelatihan ini, untuk BIMTEK ini, kita nggak usah ambil pusing aja. Sebisanya aja. Karena yang namanya BIMTEK kan gimana lah. Dan ini kita sudah bikin videonya hampir 1 jam, Pak. Jadi saya rasa udah Ya, ya, cukup ya. lah. Ya, ya. Makasih ya Pak Eko. Oke Bu, Udah mungkin itu dulu share ya. itunya, udah share ilmunya. Makasih Iya, Pak. oke. Ya, Oke Bu, oke. oke. Udah. Assalamualaikum Sip. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iko. Nggak kedengaran suaranya.